Perkenalkan, nama saya Michelle Dre Varela, NPM 197 dari tutor 3 Grup A, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai Normal Labor Procedure Stage 2. Dimulai dengan tahap persiapan. Yang pertama, saya harus memastikan adanya tanda-tanda melahirkan pada ibu. Yang pertama, ada tekanan kuat dari ibu untuk mengejan, lalu terasa peningkatan tekanan pada rektum dan juga vagina, kemudian ada protusi pada perineum dan juga vulva dan sphincter ani yang terbuka. Lalu yang kedua, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Berikut merupakan alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada handuk bersih 3 buah, lalu ada kain bersih, stetoskop monaural, lalu sphygmomanometer, cairan larutan klorin 0,5%, kemudian ada tempat sampah, kidney basin, mucus vacuum, lalu ada apron, boots, ini surgical clamp 2 buah, lalu kemudian ada Kocher clamp untuk melakukan amniotomi, kemudian ini ada gunting episiotomi, lalu ada gunting umbilikus, ini ada Foley urinary catheter, ada umbilical clamp, lalu gloves, surgical gloves 2 pasang, kemudian ada spuit 3 mili, lalu ada oksitosin ampul 2 buah, dan juga metil ergometrin ampul 1 buah. Selanjutnya, saya akan menggunakan pengganti manekin. Ini dianggapnya vulva dari ibunya. Lalu langkah selanjutnya adalah membentangkan 2 buah kain di atas perut ibu. Kemudian berikan pengganjal bahu ibu di belakang sini, dan pastikan alat resusitasi bayi sudah siap. Kemudian siapkan oksitosin 10 unit, yaitu 1 ampul, siring, dan juga alat partus. Kemudian pakai boots, apron, dan goggle. Selanjutnya, saya akan melepaskan seluruh aksesoris di tangan, lalu mencuci tangan dengan 6 langkah dari WHO. Kemudian saya akan mengeringkan tangan saya. Langkah selanjutnya, saya akan menggunakan sarung tangan steril di tangan kanan saya, dan masukkan oksitosin dengan tangan kanan saya. Kemudian, langkah selanjutnya, pastikan serviks ibu sudah terdilatasi sempurna dan kondisi janin baik. Yang pertama, bersihkan vulva dan perineum dengan arah dari anterior ke posterior menggunakan kasa lembab, lalu buang, dan jika sarung tangan ini sudah terkontaminasi, maka harus diganti dan dekontaminasi. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan bimanual dengan menggunakan 2 jari untuk memastikan bukannya lengkap. Jika membran belum robek, lakukan perobekan dengan Kocher clamp. Selanjutnya, dekontaminasi sarung tangan dengan larutan klorin. Lalu, periksa denyut jantung janin setelah kontraksi, pastikan normal, yaitu 120-160 beats per menit, dan catat di patograf. Kemudian langkah selanjutnya mempersiapkan ibu dan keluarga. Beritahu ibu kalau bukaan sudah lengkap, kondisi janin baik, dan minta ibu untuk memposisikan diri dengan nyaman. Tunggu hingga kontraksi muncul dan tetap monitor keadaan janin dan ibu. Catat juga di partograf. Kemudian lalu jelaskan ke keluarga juga yang mendampingi untuk mendukung ibu saat mengejan. Jika ibu mulai mulas, maka ibu posisinya setengah duduk ya Bu, dan ibu harus mulai mengedan. Nah, selanjutnya arahkan ibu dalam mengejan. Yang pertama itu, ibu saat mules, baru mulai ngeden ya Bu. Kemudian ambil napas yang panjang, baru ngeden. Kemudian bisa istirahat setelah kontraksi dan boleh minum. Selanjutnya, cek denyut jantung janin setiap kontraksi selesai. Segera rujuk jika setelah mengejan 2 jam, bayi belum juga keluar pada ibu primigravida atau 1 jam untuk multigravida. Selanjutnya, pastikan ibu ini cukup minumnya. Kalau masih belum mules juga dalam 60 menit, ajak ibu untuk berjalan atau jongkok. Selanjutnya, tahap persiapan persalinan dilakukan jika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm dari lubang vulva. Letakkan 2 handuk di atas perut ibu seperti ini. Kemudian taruh kain bersih di bawah bokong ibu. Ini kain bersihnya ada di bawah bokong.
Nah, kemudian pastikan alat partus sudah siap dan pakai sarung tangan steril di kedua tangan. Saya akan memakai satu lagi. Ya, sudah. Kemudian selanjutnya adalah tahap pelahiran kepala. Jika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm dari lubang vulva, lindungi perineum dengan tangan kanan yang ditutupi dengan kain bersih tadi. Seperti ini. Bawah sini. Kemudian tangan kiri menahan kepala bayi. Di atas sini. Lalu anjurkan ibu untuk mendorong dengan pelan atau bernapas cepat. Nah, sampai kepalanya keluar. Nah, ya, sudah keluar. Usap muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain bersih. Vakum mukus pada mulut dan lalu kedua lubang hidungnya. Lalu periksa apakah tali pusar melilit kepala atau tidak. Kalau iya, lepaskan lilitan. Kalau terlalu kuat, klem, lalu gunting di antara klemnya. Selanjutnya tunggu hingga kepala bayi berotasi eksternal seperti ini, berotasi. Ya. Lalu selanjutnya adalah proses melahirkan bahu. Saat kepala sudah keluar dan berotasi seperti ini, pegang di parietal menggunakan dua tangan seperti ini. Lalu gerakan ke bawah sampai bahu anterior keluar, lalu gerakan ke atas hingga bahu posterior keluar. Jangan tarik bayi dari ketiak. Proses melahirkan badan dan ekstremitas, setelah kedua bahu keluar, seperti ini, tangan kanan menyusuri bagian lengan atas dan siku. Dan selanjutnya lalu pegang kepala, leher, dan punggung dengan tangan kiri hingga semuanya keluar. Hingga semuanya keluar, lalu pegang pergelangan kaki bayi, letakkan jari telunjuk di antara dua kaki, dan pegang ankle. Seperti ini. Selanjutnya proses penanganan bayi, nilai bayi dengan skor Apgar, lalu taruh bayi di atas ibu. Keringkan mulai dari wajah, kepala, dan badan. Ganti handuk basah dan membungkus bayi dengan handuk kering. Lalu taruh bayi secara telungkup. Ya. Kemudian periksa ulang uterus untuk memastikan apakah masih ada bayi yang tertinggal jika sekiranya jumlah bayi lebih dari 1. Kemudian ibu, sekarang saya akan menyuntikkan oksitosin ke paha ibu, tujuannya untuk mengembalikan kontraksi uterus yang baik untuk ari-arinya bisa keluar. Kemudian dalam 1 menit setelah melahirkan, suntikan oksitosin 10 unit intramuskular pada sepertiga distal lateral paha atas. Kemudian 2 menit setelah melahirkan, urut tali pusar ke arah ibu. Ini tali pusarnya. Ke arah ibu. 3 cm dari pusar bayi. Dan letakkan umbilical clamp. Jadi diklem di sini. Kemudian klem lagi dengan arterial clamp pada 2 cm distal dari klem pertama. Sekitar 2 cm di sini. Lalu gunting tali pusar di antara 2 klem tadi. Digunting kemudian di antaranya. Ceritanya digunting. Lalu lakukan IMD, letakkan bayi di antara payudara ibu, lebih bawah. Nah, ini ibu bayinya. Kemudian selimuti bayi dan ibunya.
Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih dokter dan teman-teman.